Hai, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi IPA yaitu tentang hukum Newton. Apa itu hukum Newton? Yuk kita simak video berikut ini. Hukum Newton. Hukum Newton yaitu hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, hukum Newton ada 3. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Nah, dari namanya ini kalian pasti mengetahui siapa penemu hukum Newton ini. Siapa ayo? Yap, betul, yaitu Isaac Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan jika benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap atau konstan. Dalam matematika ditulis bahwa hukum 1 Newton sama dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F ini adalah perpaduan gaya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0. Nah, artinya sigma F sama dengan 0 itu artinya ada 2. Yang pertama, jika benda diam, maka dia akan tetap diam. Dan jika benda itu bergerak dengan kecepatan tetap, maka dia akan bergerak dengan kecepatan tetap. Maka inilah yang dinamakan benda tersebut akan selalu mempertahankan kedudukannya. Sehingga hukum 1 Newton ini disebut kelembaman atau inersia. Contoh penerapan hukum 1 Newton. Yang pertama, ini ibu kasih 2 contohnya. Yang pertama, ketika kamu berada di dalam bis yang berjalan tiba-tiba diberhentikan mendadak atau direm, maka kamu akan terdorong ke depan. Karena apa? Karena tubuhmu berusaha mempertahankan kedudukannya, yaitu diam. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Nah, ketika dia tidak ada gaya yang bekerja atau gayanya 0, tidak digas atau tidak direm, maka dia akan tetap melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Sehingga apa? Mobil tersebut akan bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu tetap. Sekarang kita belajar tentang hukum 2 Newton. Kalau tadi hukum 1 Newton itu jika tidak ada gaya yang bekerja atau gaya yang bekerjanya sama dengan 0. Nah, kalau hukum 2 Newton ini jika ada gaya yang bekerja. Jadi gayanya tidak sama dengan 0. Nah, seperti apa bunyinya? Yuk kita lihat. Hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Secara matematis ditulis hukum 2 Newton itu adalah sigma F atau jumlah gaya yang bekerja itu sama dengan M itu massa kali A,
yaitu A adalah percepatan benda. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Contoh penerapan hukum 2 Newton. Misalkan kalian mau memindahkan balok, yang pertama kamu kasih gaya 10 Newton, dan yang kedua balok tersebut kamu pindahkan dengan kamu memberi gaya 30 Newton. Kira-kira kalian merasa lebih cepat yang mana? Yang 10 apa yang 30? Ya, pasti kalian akan merasa lebih cepat memindahkan balok tersebut dengan gaya yang 30 Newton yang lebih besar. Karena apa? Dikarenakan gaya yang kita berikan itu berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar akan didapatkan percepatan yang lebih besar. Contoh yang kedua, saat kita memindahkan meja yang ringan akan terasa lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat jika kita menggunakan besar gaya dorong yang sama. Hal ini dikarenakan massa meja yang lebih kecil daripada massa lemari dan massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa, semakin besar percepatan benda. Sekarang kita coba dalam perhitungan. Contoh soal hukum 2 Newton. Pada sebuah benda yang bermassa 20 kg bekerja gaya 80 Newton. Berapa besar percepatan yang ditimbulkan pada benda tersebut? Nah, di sini awal kalian harus menginventaris. Diketahui massanya sama dengan berapa? Massanya sama dengan 20 kg. Gayanya 80 Newton, berarti F-nya sama dengan 80 Newton. Nah, ditanya apa? Ditanya berapa besar percepatan, berarti ditanya A-nya berapa. Tinggal kita tulis. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja cuma 80 Newton, berarti tulis 80 sama dengan massanya berapa? 20. A-nya ditanyakan. Berarti yang A sama dengan 80 dibagi 20. Maka A-nya didapatkan menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lanjutkan ke hukum 3 Newton. Apa sih hukum 3 Newton itu? Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, dirumuskan bahwa hukum 3 Newton adalah sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Sigma F, kamu tahu bahwa sigma F itu jumlah gaya yang bekerja. Nah, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Minus itu artinya, min atau minus itu artinya bahwa arahnya berlawanan. Jadi, konsep aksi reaksi adalah yang pertama, bekerja pada dua benda yang saling berinteraksi. Yang kedua, bekerja pada benda yang berbeda. Dan yang ketiga adalah gaya sama besar, tapi arahnya berlawanan. Nah, penerapan hukum 3 Newton, misalnya kamu mendorong tembok. Nah, tangan kamu memberikan gaya aksi ke tembok. Kemudian tembok memberikan gaya reaksinya ke tangan kamu. Sehingga tangan kamu terasa sakit. Contoh yang kedua, ada orang mendayung. Nah, ketika mendayung ke belakang, itu adalah gaya aksinya. Perahu bergerak ke depan, itu adalah gaya reaksinya. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi tentang hukum Newton,
Maka kerjakan tugas yang Ibu berikan ini ya. Kalian tulis di buku tulis IPA kalian. Ibu tunggu kalian kumpulkan di grup kita. Demikianlah anak-anakku, kita telah belajar tentang hukum Newton. Semoga penjelasan Ibu ini bisa memberikan kalian kepahaman. Jika kurang jelas atau ada pertanyaan, kalian bisa komen di grup atau di komentar, di kolom komentar atau di WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.